Halo Sobat Kiawan, kembali lagi bersama Ayo Kita Baca Channel. Di sini kita akan membahas soal nomor 9 OSMP Kimia tahun 2024. Partikel MX mengkristal dengan salah satuan bersifat berbentuk kubus, seperti pada gambar berikut. Nah, diketahui jari-jari anion jari-jari anion X itu 2,36 kali lebih besar daripada jari-jari kation M. Diketahui juga panjang arus kubus adalah 566 pm. Dan massa jenisnya adalah 3,2 gram per mili. Nah, jari-jari ini sekarang tanya adalah pada gambar tersebut kation menempati. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya X itu kan anion ya, dan X itu lebih besar daripada M gitu. Berarti yang lebih besar adalah X. Berarti ini X, ini anion. Nah, anggap ini X minus ya. Nah, berarti M-nya itu yang kation ya. Jadi pada gambar tersebut kation menempati, ya udah, berarti menempati ini. Pertama ujung, dia menempati ujung ya. Ujungnya masing-masing ada 8. Terus dia juga menempati sisi kubus. Jadi dia gabungan semacam FCC gitu lah. Kation itu menempati FCC. Jawabannya adalah yang sisi kubus sama pojok kubus. Lanjut, dalam satu kristal tersebut, setiap satu mol kation terdapat berapa mol anion X. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan. Dalam satu sel ini, untuk kation M+, itu kan dia pertama ada di pojok nih. Di pojok nilainya adalah 1/8. Nilai dari nilainya 1/8 maksudnya nilai bagian atomnya 1/8. Karena ada 8 atom berarti 8 kali 1/8 satu atom. Terus tambah sama sisi. Sisi itu nilainya setengah. Di sini ada 6 sisi. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. 6 kali setengah. Jadi 3 atom. Total ada 4 atom. Kalau yang minus berapa? Yang anion. Yang anionnya ada di dalam ya. Ini kan di dalam wadah nih. Dalam kubusnya. Berarti ada 4 atom langsung. Jadi perbandingan antara M sama X sama dengan 4/4 atau 1/1. Artinya untuk setiap satu mol kation itu sama dengan 1 mol anion. Nah, nomor C ini kurang jelas ya jika nilai A 93, B berapa, karena di sini kita di soal nggak tahu ya A itu yang mana, B itu berapa. Tapi kalau tanya, maka unsur X menempati golongan. Nah, unsur X ini menempati golongan 7A. Kenapa bisa begitu? Karena perbandingan 1/1, berarti M sama X ya. Berarti kan M plus sama X minus. Gitu, hitungannya. Karena M plus sama X minus, berarti pasti dia itu minus 1. Berarti ini pasti golongan 7A. Kita bisa tahu ini golongan 7A. Itu ya. Yang D itu juga kurang jelas ya, karena semakin besar nilai A, kita nggak tahu nilai A itu apa. Lanjut ke E, massa molar MX. Nah, massa molar MX ini kita bisa pakai itu, massa jenisnya tadi. Massa jenis kan 3,72 ya. Nah, berarti 3,72 itu kan sama dengan massa per volume. Kita bisa anggap massa satu sel satuan per volume satu sel satuan. Nah, massa satu sel satuan gimana? Massa satu sel satuan berarti kan MR. MR kan adalah gram per mol. Per 1 mol. Mol itu berapa? Mol itu adalah Avogadro. Itu untuk sel ya, 6,022 kali 10⁻23 atom. Nah, kita kalikan sama 4 ya. Karena kan dalam satu atom ada 4 atom MX. Dalam satu sel itu ada 4 atom MX ya. Walaupun sini 8 atom, tapi kan 8 atomnya secara keseluruhan ya. Ada X minus 4 sama F plus sama 4. Jadi sebenarnya ada 4 molekul MX. Jadi kita kalikan 4. Per sama volume sel. Volume selnya itu 566 kali 10⁻⁻10. Karena tadi sini kan pikometer ya. Pikometer kita ubah ke cm. Terus kita pakaikan 3 karena kubus ya. Kubusan sama dengan sisi pangkat 3. Nanti sini dapat nilai MR-nya sama dengan 101,54. Nah, 101,54 massa molarnya adalah ini. Nah, diketahui sudut ikatan tetahedral adalah 109,5 derajat Celcius. 109,5 derajat. Nah, jika atom-atom dan dalam kubus tersusun secara rapat dan terjejal, maka persentase volume ruang yang terisi atom
Nah, ini berarti nanya packing density gitu. Packing density itu adalah volume atom per volume kubus. Volume atom dalam total sama dengan per volume kubus. Nah, itu sering banget keluar misalnya di soal-soal kayak misalnya dari SC, volume volume packing density dari cm cubic, FCC sama BCC gitu. Nah, triknya itu sama. Triknya itu adalah di sini. Kalau misalnya di SC itu kan dia pojok doang ya. Karena dia rapat, berarti ketika di pojok sebenarnya dia terbagi dua gitu. Set gitu. Jadi setengah sama setengah. Jadi A itu nilai sisi itu sama dengan 2R. Sama kayak misalnya FCC. FCC kan dia kayak gini ya. Tengah pojok sama di sisi gitu. Kayak gini. Di sini. Ini kan dia bisa kayak gini ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk yang bagus itu kayak gini sebenarnya. Ini yang di pojok, ini yang di sisi, ini yang di sini. Kalau dia rapat ya. Kan ada celah-celah nih di sekitarnya. Ini celah-celah. Nah, ini kita ukur berapa volumenya celahnya itu. Berarti ini setengah, ini satu, ini setengah. Jadi kayak gini dia. Kalau dalam bentuk ini. Nah, kayak gini. Jadi 1R, 2R, 1R. Berarti 4R sama dengan A akar 2. Gitu. Nah, masalahnya di sini anionnya beda. Anion sama kationnya beda. Anion sama kation beda. Terus kita nggak tahu juga ukuran salah satunya. Jadi trik untuk soal ini kita harus tahu salah satu ukurannya. Gitu. Karena kan diketahui di sini perbandingannya aja. Tapi nggak tahu secara pasti nilainya. Kalau dari panjang rusuk itu kita nggak bisa dapat karena panjang rusuk ini nih oke, dia kayak gini kan. Tapi dia nggak bakal rapat nih. Ini nggak bakal rapat kayak FCC biasanya. Karena sini ada tetrahedral satu. Tetrahedral ini bakal menghalangi sehingga dia tuh nggak sering rapat. Nah, saya kita nggak tahu nih berapa sih panjang yang dihalangi sama si tetrahedral yang itu. Nah, makanya jawaban soal ini harus diketahui salah satu dari sisinya gitu, salah satu jari-jari dari atomnya. Di antara M atau X baru dia bisa dapat. Nah, ion yang menempati pojok kubus digantikan dengan ion lain yang bermuatan sama dengan Y. Gitu. Nah, jadi pojok kubus ini dihilangin ya. Misalkan nih M ya, harusnya ini M nih, yang di sisi-sisi ini kan M. Yang pojok diganti sama Y. Gitu. Oh, berarti ini M, ini Y. Gitu. Jadi Y ini 1 atom, M-nya 3 atom, X-nya 4 atom. Gitu. Jadi Y 1 atom, M-nya 3 atom, X-nya 4 atom. Jadi perbandingan antara ion M dan ion X adalah 3:4. Ukuran ion pengganti Y itu lebih besar daripada ukuran ion pengganti yang lebih besar akan mengakibatkan energi kisi pada tersebut. Oh, jadi di sana ternyata ion Y ini dia lebih besar daripada M. Gitu. Nah, sebenarnya energi kisi itu ada rumusnya. Energi kisi itu sama dengan K konstanta kali Q1 per kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi R kuadrat ini adalah jarak antar atomnya. Nah, berarti kalau misalnya satu lebih besar, maka jaraknya semakin kecil semakin besar. Jaraknya semakin kecil. Gitu. Nah, karena jaraknya kecil, makanya ukuran ion pengganti yang lebih besar akan menyebabkan jarak lebih kecil. Karena jarak lebih kecil, maka E-nya semakin besar karena dia berbanding terbalik. Sehingga akan menyebabkan ini akan semakin membesar. Gitu. Oke, sekian pembahasan soal nomor 9 SMP Kimia tahun 2024. Saya bertemu di pembahasan selanjutnya.